Saudara, ada yang mengatakan bahwa masuknya jumlah tenaga kerja asing pada Maret 2018 ini adalah jumlahnya tertinggi sepanjang sejarah. Ada sekitar 126.000 tenaga kerja asing yang sudah bekerja di Indonesia. Pada tahun 2016 terakhir jumlahnya masih 74.813 dan itu artinya naik sekitar 70%. Nah, saya tanya lagi ke Mas Said Iqbal, kalau dari kawan-kawan yang ada di lapangan, apa dampaknya yang sudah dirasakan sekarang? Kalau dia skill workers, sebenarnya itu tidak pernah ada masalah. Dari mulai Undang-Undang PMA nomor 1 tahun 70 dibuka oleh zaman Pak Harto sampai hari ini nggak ada masalah. Ya, penanaman modal asing ya. Nah, penanaman modal doang. Penanaman modal, oke. Itu nggak ada masalah. Dia kemudian menjadi masalah ketika unskilled workers, buruh kasar tadi masuk ke dalam lapangan pekerjaan yang harusnya diisi oleh orang lokal. Kalau menurut Anda, temuan Anda dari 126 orang ini yang sudah masuk, mereka banyak bekerja sebagai tenaga kerja kasar atau memang yang tenaga kerja? Kalau itu berdasarkan data pemerintah, lonjakannya kan ada 70% tadi. Itu saja yang legal loh. Legal. Yang skill, legal, terregister, ada kitas, ya kan? Itu sudah naik 70%. Iya, apalagi yang ilegal, yang unskilled workers, yang untouchable lah, yang tidak, dan itu kita bisa lihat di media kan, baik media sosial, apalagi di televisi. Nah, temuan-temuan kami di lapangan menunjuk, saya rasa Bu Irma juga lebih tahu lah, Morowali misal tadi, kasus Konowe, waktu itu Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR bersama beberapa anggota Komisi 9 sebelumnya juga pergi ke sana, ke Pandeglang. Bahkan waktu itu Wakil Gubernur Banten, waktu itu masih Rano Karno, mengatakan akan ada juga 50.000 tenaga kerja Cina yang akan mengisi di daerah Pandeglang itu. Begitu juga temuan di Buleleng, Bali. Dan saya selalu ulang, Kerawang, Pulau Gadung, Tangerang, Morowali, Buleleng, di Kalimantan Selatan, Sukabumi, itu yang sedekat aja. Menteri nggak bisa menyelesaikan itu. Saya yakin dan percaya, bahkan catatan kami ratusan ribu. Dan boleh jadi mendekati jutaan. Kalau ini dibiarkan terus, bila mana Perpres nomor 20 tadi, peraturan menterinya tidak menjawab persoalan tentang unskilled workers. Oke, baik. Pak Ref, kalau seandainya nanti permen sudah waktunya disusun, apa yang menurut Anda paling penting? Poin-poinnya untuk menjadi tajam di... Sangat penting, permen sudah pasti harus jangan bertentangan dengan undang-undang. Ya. Persyaratan tenaga kerja asing harus ada syaratnya. Tidak boleh sembarangan kerja, tenaga kerja seperti yang sampaikan oleh Said Iqbal tadi. Buruh kasar nggak boleh. Karena kita masih banyak buruh kasar kita, itu nggak boleh. Yang boleh, saya sampaikan tadi, bukan dilarang. Yang boleh, yang punya kompetensi, skill. Yang bisa nanti kita transfer dari dia satu keilmuan, knowledge yang bisa kita dapat dari dia. Bukan dilarang, tapi sangat terbatas. Kalau kita pergi ke Belanda, saya pernah mengurus ke Belanda ya. Kalau di Belanda tuh udah online. Misalnya kita mau masukin tenaga kerja ini ke situ, kita pura-pura jadi tenaga kerja, itu di Belanda nggak bakalan bisa masuk. Mau pura-pura nggak bisa masuk aja, gitu. Karena masih ada orang Belanda yang membutuhkan tenaga kerja itu, gitu. Kalau di Indonesia ini kan pengakuan terbuka kita saja menurut data BPS berapa? 7 juta. Apa kita mau kasih ke tenaga asing? Kita mau kasih ke tenaga asing. Itu yang saya maksudkan. Kalau yang skill tadi, orang nggak banyak, Mbak. Terbatas. Sekarang tekstil kita sekarang udah banyak tenaga kasar dari Cina sekarang. Belum semen, pabrik semen, baja dan lain sebagainya. Satu pabrik itu dia semua yang kerjain. Pabrik semen datang dari investasi dari Cina. Apa itu yang kita inginkan? Kalau ahlinya silahkan. Ahli pabrik semen itu misalnya, itu silahkan, nggak apa-apa. Karena dia berinvestasi. Tapi kalau tenaga kerja kasarnya, selamanya tidak boleh dari asing. Kasarnya ya, sebelumnya. Yang saya larang itu kasarnya. Tenaga kerja kasar, sampaikan oleh saya pendapat. Bukan dibatasi. Orang mau berinvestasi, boleh, tapi yang skillnya. Nah, skillnya akan mengarahkan tenaga kerja kita itu. Ya, termasuk misalnya di tekstil. Kalau Korea misalnya. Semua tenaga kerja kita. Ahlinya dia, pengawasnya dia, betul. Karena dia perlu ada standar. Barang yang mau dikirim ke negara dia, ke negara mancanegara, harus ada standarnya. Saya orang tekstilnya. Dari kecil bicara harus ada standarnya. Nggak boleh jahitannya lompat misalnya. Nggak boleh begini gitu. Itu ada standarnya. Negara-negara itu nggak boleh kekuatannya kalau ini. Kekuatannya itu nggak boleh, suatu kekuatan tes kekuatannya nggak boleh dalam tekstil itu. Itu standarnya dia yang pegang.
Tapi tenaga kerjanya cukup tenaga kerja kita yang jago-jago jahit itu gampang. Orang sekarang di parsial kok. Kalau tukang jahit, aja jahit kerah, jahit ini aja. Kan saya tukang jahit nih, jahit ini bagian ini aja. Nggak sulit, nggak perlu tenaga kerja dari Cina itu, nggak perlu. Atau dari Korea. Korea memang nggak perlu, karena dia butuhkan tenaga Indonesia di Korea. Korea memang membawa ke sini betul-betul tenaga ahlinya. Kalau Cina memang penduduknya 2 miliar lebih. Ya, pasti dia ingin sekalian satu paket. Nggak mungkin nggak satu paket. Karena dia ke Timur Tengah bikin kereta api cepat, ya, dari Madinah ke Mekah di Jeddah itu kan dari Cina teknologinya. Dia bawa satu paket dengan tenaga kerjanya. Emang penduduk Saudi itu hanya 20 juta, itu dalam masuk tenaga kerja asing. 20 juta, kalau kita 260 juta. Masih banyak pengangguran. Masih banyak pengangguran, terbuka 7 juta. Terbuka, mungkin nambah terus setiap tahun. Bu Irma, kalau kita berbicara masalah Perpres ini, sebenarnya memang tujuannya baik, bahwa sebenarnya boleh yang masuk adalah tenaga kerja ahli, yang tenaga kerja kasar kalau bisa diberikan kepada orang-orang Indonesia. Tapi rupanya kalau data dari Mas Said Iqbal itu kan kedodorannya atau kebobolannya luar biasa. Jumlahnya mungkin hampir sejutaan kalau data dari Mas Said Iqbal. Nah, sebenarnya kalau itu kebobolannya kecil-kecil, tampaknya kebobolan yang tidak direncanakan kelihatannya agak susah dikatakan karena jumlahnya sampai 1 juta. Apakah memang temuan dari kawan-kawan DPR ada sistem yang memang sengaja dirakit atau disusun, atau mungkin ada pihak-pihak lain yang bermain? Enggak lah, itu tendensius banget kalau bilang 1 juta. Enggak ada kalau menurut saya. Saya yakin sekali, karena kita juga di Komisi 9 juga melakukan investigasi. Jadi kalau 1 juta nggak mungkin. Ya. Kisaran berapa, Bu Irma? Kan kita bisa hitung aja investasi Cina di Indonesia ini berapa. Ya, kita bisa kaliin. Jadi nggak usah bicara lebih dari 1 juta atau 1 juta. Kita hitung aja. Itu 1 juta lah, hampir. Ya, kalau saya bilang nggak ada. Yang kedua, yang perlu kita garis bawahi adalah di seluruh dunia itu yang namanya illegal workers itu nggak bisa kita berantas habis gitu, nggak bisa. Di seluruh dunia selalu ada illegal workers. Di Amerika aja banyak loh. Jerman, Belanda, jangan dikira nggak ada, banyak. Bukan Pak Rep aja sering ke Belanda, saya juga sering ke Belanda dan kita ketemu dengan orang-orang illegal workers itu. Ya kan, kalau illegal workers itu nggak bisa kita bantahkan, seluruh dunia ada. Australia aja banyak. Kalau di Indonesia Anda melihat celahnya di mana? Nah, menurut saya yang seperti yang saya bilang tadi, saya sepakat dengan Said Iqbal bahwa tenaga-tenaga buruh-buruh kasar yang harusnya itu memang harus diisi oleh bangsa kita, ya jangan diberikan kepada orang asing gitu. Saya bilang sama Pak Said Iqbal juga ketika kita ada satu wawancara, saya bilang harusnya Menteri Tenaga Kerja bisa bicara dengan Menteri BUMN. Boleh investasi masuk, boleh nih tenaga kerja technical asistennya masuk, tapi yang ini nggak boleh loh, kan gitu. Ya kan, saya tanya sama menterinya, Anda waktu mereka tekan investasi itu persyaratannya Anda diajak ikut ngomong nggak? Dia bilang nggak tahu. Berarti ada koordinasi yang salah di pemerintah. Kan menurut saya nggak benar dong. Koordinasi. Iya dong. Nah, itu yang saya bilang tadi. Gitu loh. Nah, ini yang menurut saya harus dibenerin gitu. Kalau bicara tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja kita saat ini ya, tenaga kerja kita saat ini di Cina, di Shanghai itu banyak sekali sekarang. Saya kemarin juga baru balik kebetulan ya, kira-kira 3 minggu lalu saya baru balik dari Shanghai juga, dari Cina. Di Cina pun tenaga kerja kita jadi pembantu rumah tangga banyak sekarang. Karena apa? Karena mereka gaji 12 juta per bulan. Di Shanghai loh, ada 7.000. Dan kita ketemu. Saya ketemu dengan beberapa mereka, karena memang karena saya ini orang serikat buruh, jadi kalau kemana-mana harus ketemu dengan kawan-kawan serikat buruh. Saya harus tanya kondisi mereka bagaimana, gitu. Kenapa mereka bisa masuk ke sana? Masuknya dari Shenzhen. Ilegal atau legal? Ilegal. Lewat tekong-tekong di sana juga. Nah, inilah yang saya bilang tadi gitu loh ya. Orang kita sendiri suka jual-jual orang kita sendiri juga gitu. Itu yang di luar negeri. Kalau di dalam negeri, Anda melihat siapa yang paling bermain ketika kemudian Mas Said Iqbal menemukan ada banyak sekali tenaga kerja asing yang buruh kasar masuk? Ini bukan soal bermain. Anda jangan tendensius juga. Bukan bermain, nggak boleh bicara begitu. Tapi kan ketika tiba-tiba mereka begini. Jadi ini kan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik di imigrasi, baik di mohon maaf ya, aparat kepolisian,
baik di Kemenaker, baik di BNP 2 TKI, baik di pariwisata. Semuanya itu nggak bertanggung jawab kok dengan pekerjaannya. Kalau mereka bertanggung jawab, mereka ini nggak akan terjadi. Karena misalnya nih ya, ada tenaga kerja, ada wisatawan Cina masuk ke Indonesia. Kan orang Cina di Cina dengan orang Cina di Indonesia kan nggak beda mukanya, ya kan? Itu yang menjadi masalah Pak ini. Mereka juga bisa stay di Indonesia. Nah itu menjadi itu menjadi apa namanya? Itu menjadi perhatian saya. Nah harusnya mereka kan ketika mereka masuk ke Indonesia sebagai wisata, dilihat dong berapa lama visanya, dilaporkan dong oleh imigrasi kepada Dinas Tenaga Kerja, ya kan? Dilaporkan dong ke BNP 2 TKI. Ini ada orang wisatawan masuk loh, izinnya cuma sekian lama. Kalau dia lebih dari itu cari dong, kan gitu. Prosedur itu jalan nggak sekarang? Ya kalau jalan sih jalan, tapi banyak bocornya juga, gitu loh Mbak. Jadi bukan soal bermain kalau menurut saya ya, tapi memang banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau 10, 9 oknum gimana? Oknumnya Banyak keluar. Kalau saya gini, penyebab dari itu adalah bebas visa itu. Jadi seharusnya ketika kita jumpai fakta di lapangan, penggunaan wisata yang dengan bebas visa itu digunakan untuk bekerja dan khususnya dimanfaatkan celah ini oleh investasi Cina, di mana kemudian TKA buruh kasar Cina itu bekerja, itu diinin dulu, katakan moratorium lah, moratorium dulu terhadap negara Cina. Jangan lagi bebas visa, tapi visa yang katakan pakai aturan-aturan yang harus membuat aplikasi visa dan lain sebagainya. Yang kedua, pendataan, terintegrasi antara imigrasi. Kalau saya nggak salah kan di beberapa negara kan dicap, nanti dia keluar cap lagi, jadi ketahuan kan berapa masuk berapa keluar kalau memang dia pakai visa wisatawan itu. Nah ini nggak pernah dilakukan dan ini sudah 3 tahun loh isu ini. Jak TV juga udah berapa kali ngangkat isu ini. Ini muncul lagi dalam Perpres, naik lagi ini isu kan. Dan ingat, LSI Denny JA dalam surveinya menyatakan salah satu 4 faktor yang membuat elektabilitas Presiden Joko Widodo akan menurun. 1 adalah tentang persoalan umat Islam. 2 ada persoalan utang. Yang ketiga adalah tentang TKA. Ini isu utama dalam isu pemilihan presiden. Nah, bagi presiden sebagai pejabat politik dan beliau sudah diusung oleh beberapa partai, seharusnya walaupun tidak diusung pun seharusnya sebagai kepala pemerintahan menjadikan isu tentang TKA, khususnya TKA Cina yang buruh kasar ini yang begitu banyak masuk. Saya ngambil angka 1 juta karena statementnya Wakil Menteri Luar Negeri Cina yang saya kutip dari Pak Yusril Iza Mahendra. 10 juta orang wisatawan Cina, orang Cina akan masuk dengan bebas visa. Nah, saya mengambil data Morowali contoh, 8 kali lipat selalu dari data statementnya. 28.000 tentang TKA Cina yang dilaporkan oleh Kemenaker, faktanya tidak seperti itu. Temuan kami dilaporkan hampir 200.000. Saya sudah sampaikan di Lemhanas, Mbak Irma hadir juga kalau nggak salah. Waktu itu pembicara, saya sampaikan ada data tertulis kepada DPR pun kami sampaikan. Cuma untuk membuktikan ini kan nggak gampang. Misal saya ambil di Pulau Gadung, begitu 2 orang kami panggil dan kami panggil teman-teman wartawan, tapi wawancara ngadep ke belakang, besok dipecat. Itu kan persoalan yang serius. Seharusnya pemerintah memberi jaminan nggak kalau kami buka data itu dan banyak orang ini faktanya nih, ada orang yang sampai tuh luka-luka begini dipukul hanya karena memberi persoalan ada di Morowali. Ini fakta, foto sampai luka-luka dan ini juga lihat luka sampai luka parah kalau bisa di-shoot. Ini kenapa? Kejadiannya kenapa pada saat di Morowali? Mereka mempersoalkan banyak tenaga kerja asing di Cina yang orang Morowali tidak bisa bekerja. Akses tanah mereka kemudian juga dirampas. Ini fakta. Ada foto. Dan ini ada resiko yang artinya begini, Mas sebenarnya gitu. kelihatannya di setiap daerah seperti letupan-letupan kecil. Tapi kalau memang ini nanti tidak bisa tereksekusi dengan baik, tidak bisa ditangani dengan baik, ini rasanya akan jadi konflik yang cukup luar biasa. Kalau boleh saya bicara, kita harus memisahkan 2 persoalan yang berbeda. Saya melihatnya dari 2 persoalan yang berbeda. Kalau kita bicara illegal workers, tadi sudah banyak dijelaskan Bu Irma. Jerman aja menghadapi itu, ya kan? Orang Turki begitu banyak, ya dan seterusnya lah. Kita tahu semua lah ya. Mereka butuh. Di Malaysia. Jerman ketika imigrasi datang dia butuh. Kita tidak butuh. Butuh asal dibikin Bentar, berbeda. Saya kasih analogi illegal worker. Ini bicara illegal. Tapi negaranya butuh. Sekarang saya beri kesempatan Mas Firdaus dulu. Illegal worker. Kita harus pisahkan persoalan yang berbeda. Satu ada illegal worker,
Oke, pengawasan kurang. Kenapa terjadi? Karena tadi orang bisa kemudian menggunakan visa. Nih, Pak Iqbal, coba saya catat ya. Karena orang bisa menggunakan visa yang harusnya untuk wisata, kemudian dia bekerja. Apa yang membedakan yang 2014 dengan 2018? Tadi saya sampaikan. Jauh lebih banyak rinciannya. Vitas, itu nggak disebut-sebut di sebelumnya. Oke? Visa untuk tinggal terbatas. Itu menjadi satu poin penting. Tinggal bagaimana nanti kita menegakkan peraturannya. Oke? Yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Tadi, itu yang saya sampaikan sejak awal. Apakah ini interpretasinya menjadi lebih mudah? Apakah betul begitu atau tidak? Jadi persoalan yang pertama adalah persoalan tadi banyak sekali tadi disampaikan ya, tapi ini perlu data itu ya, kita nggak usah bicara the number lah ya, mau 1 juta atau 300.000, tapi yang penting pasti banyak, itu kita sepakat. Nah, apakah kemudian ya ini persoalan ini itu berkaitan tadi dengan misalnya apa? Tadi saya sampaikan, ada satu esensi ayat yang tidak ada di 2014, yaitu apa? Memperhatikan kondisi pasar dalam negeri. Kalau kita semua sepakat bahwa di kita, ya kita punya data, misalnya contoh gini, TKI kita di luar negeri, 78% itu berpendidikan SMP ke bawah. TKI yang keluar negeri, bisa dibayangkan bagaimana unskilled worker yang ada di dalam, pasti pendidikannya jauh lebih rendah. Nah, dengan jumlah yang sangat besar, lalu kita bisa mengatakan kita oversupply. Lalu mengapa kemudian didatangkan secara resmi atau dibolehkan sesuatu yang oversupply? Padahal itu bertentangan dengan ayat kedua pasal 1. Nah, ini persoalan yang berbeda. Kalau saya melihat Perpres, itu ada pasal-pasal. Satu tadi, pasal bahwa mengutamakan TKI, ya, mengutamakan tenaga kerja Indonesia dibandingkan TKA, itu konsisten ada, baik di undang-undang, baik di yang 2014 atau 2018. Nah, masuk permennya. Betul, nanti ini yang nanti dikawal ya sebagai permen. Nah, jadi kalau esensi dari perpresnya sendiri, ini yang mungkin tidak dikomunikasikan dengan baik mungkin ya, sehingga pemahamannya udah kemana-mana, interpretasinya kemana-mana. Tapi kalau persoalan illegal works, itu persoalan yang berbeda. Karena orang punya visa, terus tidak diawasi dengan baik, kemudian dia kerja di pabrik entah macam-macam gitu ya, konstruksi ataupun apa, pertambangan gitu ya, itu kan masalah yang berbeda. Oke, Pak Firdaus, kita nanti akan bahas lagi di segmen selanjutnya terkait dengan Perpres ini. Kita tadi minta bahwa ini nanti kalau bisa diperketat lagi di Permen agar lebih jelas. Nah, di Permen kira-kira apa saja yang harus dimasukkan agar kekhawatiran masyarakat bahwa ini nanti akan melibas tenaga kerja Indonesia sendiri di dalam negeri. Tetap bersama kami, Saudara di Saling Silang.